Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah lanjutan dari readingan sebelumnya, ya. Yang mana yang aku bicarakan kemarin itu tentang mereka yang bicarakan tentang kamu itu tentang kebaikan-kebaikan kamu ya, tentang hal-hal positif tentang kamu. Namun di readingan kali ini aku akan membahas yang mereka bicarakan di belakang kamu, ya. Apakah itu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat ya, buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, aku juga berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, baik. Kita akan shuffle kartunya buat Capricorn. Yang mereka bicarakan tentang kamu di belakang. Oke. Ingat, ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, satu lagi. Ya. Ada dua. Ada Ace of Wands. Ini untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Aries, Leo, Sagi. Ada Taurus, Virgo, Capri. Aries, Leo, Sagi. Kita susun dulu ya kartunya. Taurus, Virgo, Capri, dan Sagittarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Capricorn. Kita membahas tentang yang mereka bicarakan di belakang tentang kamu itu apa. Di bottom of the deck jelas-jelas di sini kamu memang benar-benar harus bisa mengambil tindakan ataupun kamu harus bisa tegas gitu loh ya dalam mungkin dalam hubungan pertemanan kamu nantinya dengan orang-orang yang mungkin bicarakan kamu ya mungkin tentang keburukan kamu di belakang ya. Kenapa? Karena aku melihat di sini di Garden of Cup ada seseorang di sini yang mungkin merasakan begitu sangat punya rasa iri gitu, punya rasa dengki, di mana mungkin terlihat kamu di sini adalah seseorang yang sukses. Dia melihat kamu itu adalah seseorang yang benar-benar kayak bisa melakukan tindakan apapun. Sehingga akhirnya ya banyak orang yang merasa iri sama kamu. Karena Capricorn ini pada dasarnya kamu punya kelebihan itu ya orang yang fighter. Kamu orang yang selalu berjuang. Dan kamu orang yang benar-benar kayak memanifestkan sebuah kesuksesan dalam hidup kamu dan satu kebahagiaan juga. Sehingga mungkin banyak orang-orang yang merasa kayak ya iri mereka karena nggak mampu gitu loh. Iri mereka karena ya benar-benar kayak merasa kayak oh kok bisa ya dia itu bisa sukses, kok bisa ya dia jadi hebat begitu, apa sih yang dia lakukan, ya jangan-jangan dia lakukan hal-hal yang mungkin seperti apa ya hal-hal yang di luar nalar begitu ya, entah itu bersemedi atau mungkin dia nuntut ilmu hitam atau gimana ya mungkin itu sih anggapan dia gitu loh. Padahal mungkin kamu benar-benar kayak memperjuangkan, kamu berusaha gitu loh ya Capricorn. Ini yang sebenarnya mungkin mereka bicarakan tentang kamu, kok bisa gitu loh. Padahal aku dulu melihat kamu itu adalah seseorang yang ya tidak ada apa-apanya gitu ya. Justru mungkin aku melihat kamu itu dulu dalam keadaan terpuruk. Tapi kok tiba-tiba ya setelah sekian lama tidak ketemu, aku mendengar kabar bahwasanya mungkin mereka mendengar kabar kamu itu menjadi seseorang yang mungkin sukses dalam berbisnis, sukses dalam pekerjaan ya. Sehingga mereka kayak menjadi pembicaraan gitu. Kok bisa ya?
Apa sih yang mereka lakukan, yang dia lakukan gitu, ya. Dan aku juga melihat, dan mereka juga seperti kayak ingin melakukan sebuah tindakan ya. Itu tadi mungkin tentang perasaannya dia yang kayak, "Wah, ini jadi galau," gitu ya. "Ini jadi nggak enak nih, kok bisa dia gitu, aku nggak bisa," gitu ya. Ya, jadi di sini dia mencoba untuk, bertindak. Bertindaknya itu seperti ini, mmm, dia mungkin stalking kamu juga. Ya mungkin bisa saja dia akan mendekati kamu, terus dia kayak mau mencuri ilmu nih, ilmu apa sih yang kamu pakai gitu, kok bisa kamu berhasil, kok kamu bisa seperti ini, atau bahkan di sini mungkin banyak orang yang menyukai kamu, karena di sini aku juga melihat ada Four of Wands ya, dan juga di sini ada Temperance juga, ada Ace of Pentacles. Arti kata di sini adalah gabungan di mana kamu itu adalah seseorang yang mungkin mendekati suatu perfect dalam kepribadian, dalam, ya kehidupan kamu, tentang diri kamu juga gitu loh. Sehingga mungkin mereka-mereka itu melihat kamu itu banyak disukai orang, kamu dicintai orang, mungkin banyak orang yang memuji-puji kamu juga seperti dalam reading aku sebelumnya ya. Jadi ini adalah orang-orang yang mungkin mereka-mereka yang iri, ya. Bisa juga ada, kamu kan udah bahagia nih, ada Four of Wands ya, di mana mungkin kamu sudah menikah, kamu bahagia banget dengan pasangan kamu. Tapi ada orang yang iri itu kenapa? Bisa saja itu mantannya, mantan kamu, atau mantan pasangannya, seolah-olah kayak, "Oh, aku nggak bisa nih, lihat dia itu bahagia. Secara dengan aku dulu nggak seperti itu. Kenapa kok bisa putus dengan aku?" Begitu loh, ya. Atau ada mereka-mereka itu menyukai pasangan kamu, sehingga akhirnya, mereka kayak membuat sebuah cerita, "Ah, dia itu kan mantan aku, udah nggak kepake," gitu loh. "Ya dia yang makenya sekarang," mungkin itu seperti itu lah ya. Banyak orang bicarakan tentang kamu seperti itu, karena ada rasa iri dia, kok kamu bisa bahagia, sementara aku, selalu ketemu dengan orang-orang yang salah, gitu. Ya mungkin karena cara dia yang memiliki energi negatif, dia yang mungkin, pikiran-pikiran yang kayak nggak positif gitu ya. Jadi, mmm, dia merasa kayak, ya ya nggak seperti mereka-mereka, nggak seperti kamu gitu loh. Mereka nggak seperti kamu, di mana kamu yang selalu berpikir positif, kamu orang yang baik. Jadi pasti banyak kan yang suka gitu. Ya, bisa saja mereka-mereka itu juga berzodiak Capricorn, bisa saja mereka-mereka itu berzodiak yang lainnya, karena tidak semua Capricorn juga bisa dikatakan dia punya kelebihan yang mungkin bisa ditunjukkan. Terkadang kelebihan mereka tertutupi oleh kekurangan mereka, atau apa yang menjadi energi negatif pada mereka itu bisa menutupi apa yang kebaikan-kebaikan yang mereka miliki gitu, yang Capricorn miliki. Oke, begitu ya Capricorn. Itu aku lihat di sini, Temperance. Nah, ini kamu juga, kamu itu orang yang, kayak loyal juga gitu ya. Kamu itu kalau sudah berteman, ya kamu mungkin bisa habis-habisan. Karena kamu begitu menghargai pertemanan itu jika teman kamu itu benar-benar menghargai kamu juga. Tapi, ya disitulah mungkin ada juga mereka-mereka yang di depan kamu itu terlihat baik. Di depan kamu itu terlihat ya segalanya lah gitu ya. Tapi ternyata di belakang kamu ya, dia menusuk kamu dari belakang. Yang membuat akhirnya kamu merasa, ya terkadang ada perasaan nggak enak gitu ya, "Kok bisa ya dia seperti itu?" Pasti kita akan pasti mendengar selentingan-selentingan tentang orang-orang yang mungkin tidak mensukai kita. Terkadang ada mereka yang suka adu domba kamu ya, mengadu domba ya, ya yang di sini baik, di sana baik, ternyata saat ketemu dengan yang lain dia justru membicarakan hal-hal buruk tentang kita, begitu. Oke, itu yang aku lihat di sini. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca di sini buat Capricorn. Apakah yang terbaca? Kita ambil 3 kartu di sini ya. Oke. Stop obsessing. Nah, ternyata ada juga ya orang-orang yang obsesi dengan kamu. Ternyata ada juga orang-orang yang mungkin melihat kamu itu gimana ya? Entah rasa apa ya? Uh, rasa suka. Tapi sukanya itu kayak hanya sebatas untuk mencari kesenangan dia gitu ya. Kadang mereka melihat kamu itu dari apa yang kamu miliki, kadang mereka melihat kamu itu dari body kamu atau yang lainnya ya.
sehingga mereka obsesi nih sama kamu, ya. Ya mungkin bisa kamu nantinya setelah ini kamu dengarkan hal-hal yang baik tentang kamu di dengan sebelumnya, kamu bisa lihat di kolom deskripsi ya. Nah ini dia, jadi stop obsessing. Jadi seseorang itu benar-benar kayak punya obsesi, dia berusaha sih untuk membuat egonya itu kayak bisa dikontrol, ternyata tidak. Masih tetap dia rasakan, ya. Dan di sini you need a big fucking hug, ya. It's crazy. Dan di sini dia itu sangat membutuhkan hal-hal yang tidak bisa membuat dia puas gitu loh. Makanya dia, kalau dia tidak bisa mendapatkan kamu, kalau dia tidak bisa memiliki kamu ya, dia akan apa ya? Dia akan merasa batinnya itu kayak kesal banget gitu. Ya, ini dia. Itu tentang seorang itu. You look like a shit soul. Ya, dan mungkin kamu juga akan melihat apa yang mungkin dia perbuat ke kamu. Mungkin dia akan terang-terangan gitu loh. Ada juga yang terang-terangan akan berhasil gitu ya mengatakan ke kamu, tapi kamu juga aneh kok bisa gitu loh. Tiba-tiba aja dia ungkapin, tiba-tiba aja kok dia datang ya. Sementara kita kan baru berkenalan atau mungkin kita jarang ketemu gitu ya. Nah, itu yang buat kamu merasa kayak meragukan dia ya. Make it rain. Ada yang membuat kamu mungkin menangis gitu ya. Ada, mungkin aja ada orang-orang mereka-mereka yang sudah keterlaluan nih sama kamu, yang udah terang-terangin nih, ceritain keburukan kamu, ceritain apa yang terjadi pada kamu, ya mungkin bisa dikatakan aib kamu akhirnya dibongkar gitu. Jadi itu membuat kamu merasa kayak sedih, kok bisa ya setega itu teman aku mengatakan tentang diri aku ke teman yang lain begitu loh. Nah itu yang membuat kamu merasa kayak, ya gimana ini gitu. Ya ada yang seperti itu. Oke, itu yang aku rasakan di sini. Kita akan coba lihat lagi apakah yang terbaca selanjutnya di sini buat Capricorn. Oke. Ya. Do it a little at a time in the house. Nah, aku melihat ya di sini kamu akhirnya ya bisa membuat seseorang itu merasa kayak, oh salah gitu loh. Penilaian kamu itu ke aku salah loh gitu ya. Kamu bisa membuktikan semua itu kepada mereka-mereka jika kamu benar-benar mendengar itu mungkin dari sebelah pihak. Kamu menjelaskan itu semua. Ada ya beberapa dari Capricorn akhirnya ya saat kamu mendengar tentang diri kamu, keburukan tentang kamu, mungkin kamu bisa menjelaskan kepada mereka. Karena mungkin mereka tidak paham ya. Your vision. Karena kamu di sini ada what new and different about. Use an unconventional way and in Aquarius ya. Aku juga merasakan ya di sini buat Capricorn. Kamu akan benar-benar kayak melihat mana yang baik, mana yang tulus, mana yang tidak terhadap kamu ya. Kamu akan merasakan hal itu. Karena kamu akhirnya sudah sadar, ternyata aku mulai nih untuk membatasi diri dengan mereka-mereka. Aku baru tahu, ya, di depan aku baik, ternyata di belakang aku menusuk aku dari belakang. Jadi kamu melakukan sesuatu tindakan yang mungkin dengan membatasi diri kamu dengan mereka. Get a fair deal. Terkadang kamu ya ada juga sih yang begitu dekat dengan kamu hubungannya, ya, tapi akhirnya berkonflik. Tapi akhirnya semua itu menjadi sebuah hal-hal yang menakutkan bagi kamu. Ya, sehingga kamu merasa kayak selalu membatasi diri dengan orang-orang yang mungkin kamu anggap dia adalah musuh bagi kamu begitu ya. Ataupun mereka sebaliknya. Mungkin mereka banyak beranggapan bahwasanya kamu itu adalah musuh bagi mereka karena mereka nggak mampu seperti kamu. Atau seperti saingan lah atau apa begitu ya. Instead to understand. Akhirnya kamu bisa memahami ya apa yang sudah kamu lihat. The wisdom of. Akhirnya kamu bisa membebaskan diri kamu dari mereka-mereka yang benar-benar toxic di sini. Oke? Itu Capricorn yang aku rasakan dari energi kamu di sini. Nah, jadi sebenarnya bersyukur aja kalau mereka bicarakan tentang kamu itu, arti kata mereka peduli sih sama kamu gitu ya. Artinya mereka itu suka sih dengan kamu. Arti kata ya mereka iri dan tidak mampu seperti kamu. Ya.
Jadi kamu abaikan aja mereka-mereka yang tidak iri, yang maksudnya tidak suka sama kamu ya. Karena masalahnya bukan pada kamu, masalahnya itu pada mereka. Oke, buat Capricorn, mungkin itu dulu bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi, dadah.